Cerita ini dimulai dari keresahan dalam diri kita saat melihat berbagai tayangan cuplikan video di sosial media yang membahas tentang isu perubahan iklim yang semakin memanaskan dunia juga mengancam kehidupan masyarakat secara luas, khususnya negara Indonesia. Kejadian-kejadian alam yang diperlihatkan dalam video membuat kita takut dan prihatin akan hal tersebut. Sejatinya, perubahan iklim itu nyata dan dampaknya sudah terlihat di berbagai penjuru dunia. Beberapa dari kita mungkin menilai perubahan iklim hanyalah masalah cairnya es di kutub yang jauh dari tempat tinggal kita. Perubahan iklim tidak hanya semata soal memanaskan bumi, tetapi juga tentang peristiwa cuaca ekstrim, kenaikan air laut, bahkan pergeseran habitat dan populasi satwa yang disertai berbagai dampak lain. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah sampah. Sampah memang selalu ada di dalam kehidupan kita dan akan merugikan apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengertian dari sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dihasilkan manusia dari setiap aktivitas sehari-hari, mulai dari aktivitas sederhana seperti mengonsumsi makanan, hingga aktivitas rumit seperti terbentuknya limbah industri. Berdasarkan bentuknya, sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah padat, material yang dibuat oleh manusia. Contohnya sampah dapur, pecahan gelas, dan plastik bekas. Sampah cair adalah bahan cair yang tidak dibutuhkan lagi, sehingga dibuang oleh manusia ke tempat sampah. Contohnya sampah cair dari tempat cucian dan dapur. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Praktis, kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kantong plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim, karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Sekitar 79% sampah plastik terakumulasi di tempat pembuangan sampah dan di alam. Hanya 9% yang telah didaur ulang dan 12% yang dimusnahkan atau diinsinerasi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, tren presentasi komposisi sampah plastik di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014, sampah plastik di Indonesia sebesar 14% atau 8,9 juta ton dari komposisi timbulan sampah yang ada, yaitu 64 juta ton. Jumlah tersebut meningkat tahun 2016 menjadi 16% atau 10,43 juta ton dari timbulan sampah yang ada, yaitu 65,2 juta ton. Di sisi lain, berdasarkan analisis KLHK dan World Bank pada tahun 2016, cakupan area pelayanan sampah di kota metropolitan baru sebesar 85%, di kota besar 75%, dan di kota sedang hanya 70%. Sampah yang tertangani baru sebesar 75% di kota metropolitan, 67% di kota besar, dan 59% di kota sedang. Tingkat pengurangan dan daur ulang sampah pun masih relatif kecil. Di kota metropolitan dan kota besar, pengurangan sampah dan daur ulang baru sebesar 11%, dan di kota sedang sebesar 9%. Jumlah sampah yang ditimbun di TPA pun untuk kota metropolitan baru 64%, di kota besar 56%, dan di kota sedang berjumlah 50%. Hal ini memperlihatkan bahwa sampah di Indonesia belum tertangani dengan baik, termasuk di dalamnya sampah plastik. Kampanye tentang pembangunan berkelanjutan yang digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai aksi penanganan perubahan iklim menjadikan kepekaan masyarakat dunia tentang perubahan iklim meningkat. Salah satunya yaitu dengan gerakan Zero Waste. Zero Waste adalah sebagai gaya hidup yang mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Gerakan Zero Waste bisa menjadi solusi futuristik dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami mengusung sebuah inovatif solusi yang mudah dijangkau serta ramah lingkungan melalui wujud produk WeHats. WeHats adalah alat makan berbahan dasar oat sebagai pengganti penggunaan alat makan plastik. Ide ini dikembangkan dan diterapkan akan berdampak pada pengurangan penggunaan alat makan berbahan dasar plastik.
Produk WeHats merupakan sebuah edible cutlery sebagai alternatif pengganti penggunaan alat makan berbahan dasar plastik. Edible cutlery merupakan alat makan yang dapat dikonsumsi setelah digunakan karena terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi seperti tepung-tepungan. Edible cutlery tersebut merupakan alat makan yang ramah lingkungan karena meskipun tidak dikonsumsi, apabila dibuang di tanah dapat terurai. Cara pembuatan produk WeHats. 1. Tuang oat dan tepung terigu ke dalam food processor, lalu hancurkan sampai oat pecah kecil-kecil. Lalu, campur mentega, madu, dan gula merah di dalam panci dengan api yang sedang rendah. Aduk hingga mentega meleleh, gula larut, dan adonan mulai berbuih. Tunggu sekitar 5 menit. Lalu angkat panci dari api dan tambahkan setengah cangkir atau 60 gram oat yang dihancurkan. Jika campuran masih terlalu basah, untuk dibentuk, tambahkan lebih banyak oat. Bungkus 4 sendok dalam aluminium foil, olesi sedikit dengan semprotan masak anti lengket dan letakkan di atas loyang berlapis perkamen. Yang kelima, saat campuran oat sudah cukup dingin untuk dipegang, cetaklah di bagian depan setiap sendok yang dilapisi foil. Lalu bekukan selama 30 menit. Setelah itu panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celcius. Lalu tempatkan selembar aluminium foil di bawah sendok, lipat di sekitar tepi setiap sendok sehingga cetakan oat terletak di dalamnya. Kemudian panggang selama 10 menit. Setelah itu dinginkan sendok selama 10 menit, lalu keluarkan sendok oat dari cetakan. Lalu dinginkan di lemari es selama 20 menit. Produk WeHats telah siap digunakan.